Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Pagi yang cukup cerah ini ya, kembali dari bibit unggul Blitar 5758 ingin berbagi sebuah pengalaman tentunya yang berkaitan dengan tanaman alpukat. Sahabat, alpukat itu kalau bicara rata-rata ya sahabat ya, berbuahnya setahun sekali ya, dan tentu bisa berbuah sepanjang tahun atau tiap tahun itu berbuah, tentu dengan intensitas perawatan yang baik ya, dengan perawatan yang intensif, dengan perawatan yang rutin ya. Jadi tanpa itu tidak akan kita jumpai tanaman kita ini bisa berbuah sepanjang tahun ya, tanpa henti ya. Ini di depan saya ini Markus sahabat. Jadi memang dua tipikal yang selalu saya rekomendasikan ya, Alligator dan Markus ya, luar biasa. Ini usianya 5 tahun sahabat, dan ini secara berkala tahun demi tahun selalu berbuah lebat. Kuncinya apa? Tentu sekali lagi perawatan ya. Ini sudah mulai berbunga lagi ya, sampai di atas sana ini bunganya sudah full kembali. Ini alligator ya, videonya sahabat bisa sahabat lihat ya, betapa lebatnya alpukat alligator ini di usia yang masih 2 tahunan ya. Sudah kita panen beberapa waktu yang lalu ya, dan ini sudah berlangsung recovery ya, atau pemulihan kembali setelah berbuah ya. Jadi recovery itu bisa cepat bisa lambat ya. Jadi cepat dan lambatnya recovery atau kembalinya tanaman itu sehat kembali untuk menuju buah berikutnya, itu memang harus dilakukan satu tindakan perawatan. Apa saja? Yang pertama, setelah panen, kalau saya loh ya, pengalaman saya ini juga buahnya sudah kita ambil ya. Videonya bisa dilihat juga itu, betapa lebatnya pohon Markus ini di usia yang masih 3 tahunan ya. Buahnya sudah kita petik dan kembali ke posisi seperti ini ya. Jadi sahabat, saya setelah panen itu kita pangkasi seperti ini ya, gundul-gundul seperti ini ya. Tujuannya apa? Untuk mengeluarkan tunas-tunas yang baru. Bisa dilihat ini sudah mulai muncul ya tunas-tunas barunya ya. Ya, dari tunas baru inilah nanti diharapkan akan keluar calon bunga dan buah yang bagus ya. Jadi nanti setelah recovery seperti ini, sudah pulih kembali, nanti kita memasukkan lagi di fase berikutnya, generatif kembali ya. Jadi ada seperti ini. Jadi kenapa kalau saya merekomendasi jarak tanam itu 4 x 5 meter itu berani ya, karena tanaman alpukat ini setelah panen kita pangkasi lagi ya. Jadi karena prinsipnya alpukat itu buahnya kan di ujung ya sahabat ya, di ujung-ujung daun, sehingga kalau pengen hasilnya bagus ya harus dari tunas yang muda, harus dari tunas yang baru. Itulah makanya selalu kita lakukan pemangkasan usai panen. Bisa dilihat ya, ini loh yang namanya berbuahnya di ujung-ujung daun ya. Jadi nanti setelah ini mengeluarkan buah,
tentu akan kita lakukan pemangkasan ulang ya. Jadi kalau ini bunganya di sini ya, nanti kita akan kalau ini sudah keluar buah, nanti kita akan potong di sini ya. Yang harapannya nanti dari sini akan keluar mata tunas yang baru. Dari mata tunas yang baru akan membawa calon bunga dan buah yang baru juga. Itulah yang menjadikan alpukat ini bisa berbuah sepanjang tahun pun tidak terlalu space yang lebar ya. Ini antar pohon berapa ini? Ini ke sini ini ya sahabat ya. Ini cuma 3 meteran ya. Tetapi lihat ya di atas ini ya. Enggak ketemu ya. Karena ya itu setelah panen kita pangkas lagi biar keluar tunas baru lagi. Dari tunas yang baru akan membawa bunga dan buah lagi. Begitu loh sahabat. Karena yaitu buahnya di ujung daun ya. Saya pernah dialog ya dulu dengan pekebun yang salah satunya dari mulai bibit penanaman awal hingga sampai panen pertama itu yang dilakukan orang Thailand ya. Jadi setelah panen prinsipnya kalau alpukat itu berbuah di ujung daun itu malah dipangkas habis sahabat. Jadi misal pohon setinggi ini ya, kalau orang Thailand itu diginikan, potong sini, dus gitu, nanti akan keluar tunas yang baru. Dari tunas yang baru akan membawa calon bunga dan buah yang baru. Yang kedua, setelah kita lakukan pemangkasan, tentu kalau saya lakukan pemupukan ulang ya. Ini satu pohon ini sahabat, usia 2 tahun seperti ini, kemarin kita masukkan sekitar 5 karung ya kotoran kambing ya, kita ini tebar di sekeliling ini ya. Tetap prinsipnya mengikuti daun terakhir plus 20 cm. Ini kita gali keliling sana, muter di bawah pohonnya ini ya, itu selebar 20 sedalam 30 cm ya. Dari luasan itu kita masukkan itu tadi kemarin itu ketemunya sekitar 5 karung satu pohon ini ya. Ini harus kita lakukan. Kenapa? Tujuannya agar recovery-nya cepat. Gitu loh ya. Jadi ibarat kata setelah dipanen itu ya kan habis melahirkan. Ya, manusia habis melahirkan. Jadi perlu sekali booster ya. Jadi agar kembali fit tubuhnya sehingga nanti bisa kembali setelah pada waktunya ya. Manusia itu nanti akan mengandung kembali dan melahirkan kembali dan seterusnya seperti itu ya. Itu ya sahabat, jadi jangan sampai alfa ya, perawatan alpukat itu harus masif kita lakukan dengan satu harapan bisa berbuah sepanjang tahun, tentu dengan hasil yang maksimal, hasil ya sesuai yang kita harapkan tentunya ya. Jadi kalau saya sekali lagi setelah panen saya pangkasi sampai gundul-gundul seperti ini, nanti akan keluar tunas yang baru. Dari tunas yang baru itulah nanti akan membawa buah yang berkualitas baik ya, sehingga sekali lagi satu harapannya alpukat yang kita tanam itu bisa berbuah sepanjang tahun, tentu dengan hal-hal yang harus senantiasa kita lakukan. Jadi segala sesuatu itu sekali lagi sahabat sesuai dengan amal baik. Amal baik kita terhadap tanaman, kalau kita berlaku yang baik, mencukupi nutrisinya, maka imbal baliknya pun kita akan mendapati hasil yang maksimal, hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan. Begitu loh sahabat. Oke, mungkin itu apa yang bisa saya bagi pada pagi hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.